Bigetron kembali mendapatkan first picknya dan Kari dari Kabuki ini tidak akan dikasih. Akhirnya. Tapi ini Cloud-nya harus di first pick gak sih? Oh enggak, Novaria oke. Cloud langsung diambil. Ya harusnya ya. Harusnya ya. Mhm. Karena inilah yang berada di zona hijau yang dimiliki oleh Kabuki. Anda ini tidak dia dapatkan. Kita akan turun sedikit ke zona kuning ya. Betul ya. Dan Cloud sebenarnya bisa menjadi jawaban ya untuk Novaria. Karena BMI-nya dia bisa langsung meraih ke bagian belakang. Dan itu dia keluar Dan sekarang. benar, masih di zona hijau. Zona hijau. Yes, dan juga justru ini juga menjadi satu matchup yang cukup baik yang tadi seperti yang mau bilang ya, ketemu sama Novaria. Yang kalau misalkan udah ditempelin tuh agak susah kan dia buat escape. Tapi ya kembali dengan Fredrin sebagai satu hero yang cukup mendapatkan kemenangan juga. Yap, ada jawaban sebenarnya untuk Cloud. Minotaur kalau mau diambil, tapi Bruno terlebih dahulu. Untuk diamankan sebagai golden bersama dengan Baxia lagi. Baxia lagi. Yap. Oke. Dan untuk kali ini Aura, mereka coba untuk mengamankan ke arah Groknya lagi. Bertukar saja Grok kali ini. Berhati-hatilah dengan Grok Yawi. Karena Grok dari Yawi bisa membuat buff kalian pusing. Lupa rumah ada di mana. Putar balik 2 kali. Itu yang terjadi ya. Diperlama. Ya lama banget itu. Yap, dan giginya sudah ditutup juga kali ini. Meminimalisir bukan cuma sekedar dari anti sisinya ya, kayak kadang Cloud gak bisa balik lagi. Cloud kayak kena satu reverse time, balik lagi, udah battle mirror image ke belakang, kenarik lagi. Dan makanya dari itu dari Digi lebih baik ditutup saja. Yap, dan untuk mencegah juga ya adanya efek dari babysit Bruno Digi yang sering kita lihat. Oke. Gak ada Lilia, gak ingin dipegang kaki untuk hero pejalan kaki di garis depan. Gitron Alpha. Ya. Dan Minotaur-nya ditutup. Dan habis ini Ben Valen gak sih? Valentina bisa banget ditutup sekarang sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Melihat juga bagaimana performa dari Yehezkiel dengan adanya Valentina itu begitu luar biasa. Tapi kalau misalkan dengan adanya Baxia, hero-hero yang cukup jalan kaki juga, jangan lupakan ada potential Gord. Yap, ada Gord. Nah, tapi kayak Valentina bisa ditutup sih sekarang. Valentina kalau mau? Yap. Siapa lagi opsi-opsinya ya? Valentina, Gord masih berkutat di sekitar situ. Farsha itu satu hero power banget loh, bahkan di season 12 tuh banyak banget pakai Farsha, tapi ternyata enggak. Arlotnya dulu yang ditutup. Oke. Sebentar, ini Ruby lepas Makanya loh. Makanya Ruby. dari jajaran 10 yang di ban, Ruby masih ada. Baru ke sekarang. spotnya agak. Ruby, Aran, let's go. Akankah dia menggunakan ini kembali? Yap. Ruby buat main di EXP lane ya. Yep. Kemarin dibawakan dengan full damage item juga, 4x brute force yang dipakai. Wah itu kalau emang kombonya jalan capek banget loh. Dikumpulin, ditabrak atau ditabrak dulu dikumpulin. Ditarik lagi dengan Fredrin. Iya, di-knock up lagi sama Fredrin ya ini. Ada komen dari Vesager. Aura sebenarnya mental udah ada dari week 1, tapi mungkin problem kita bukan di mental tapi strategi. Kayak kemarin belum matang aja. Salah. Mungkin awal season ya. Apapun bisa terjadi Cek juga. ombak. Cek ombak dulu. Cuman kemarin cek ombaknya kedalaman. Yap, Paramis. Paramis dulu. Kita menemukan Faramis, ini prolong team fight akan dijawab sih harusnya dengan adanya Faramis. Tapi untuk Bigetron, apakah kembali dengan adanya Terizla? Atau coba untuk bermain hero yang bisa menjalankan lane jauhnya seperti Pakito ataupun Benedetta. Atau hero team fight juga, Xbox misal. Yap. Tadi pegang kan. Yang sering kita lihat sebenarnya ada Xbox yang dibawakan, tapi ini Lord GM kalau misalnya Soriso ya kemungkinan Xbox bisa muncul keluar. Tapi pilihan bakal jatuh kemana dulu nih, karena Romer yang belum kelihatan sekarang. Yap. Ruby ada. Mau Kufra lagi juga bisa dan Ruby-nya diambil. Kali ini. Ruby-nya menjadi milik dari Bigetron Alpha dan juga Pakito. Mereka akan memainkan satu laning yang cukup cepat juga. Tapi dengan Faramis kayak begini dipaksain gak sih? Ntar ayo fight bareng terus aja udah. Kota di Jatim itu namanya apa? Yawi ya? Ngawi, Mbak. Ngawi. Tapi kayaknya emang Yawi dari Ngawi deh. Udah melokal dia. Ngawi, Mbak apa Mas itu? Ngawi, ya. Oke, tapi last pick dari Aura untuk XP harusnya. Ada Benedetta yang terbuka juga.
atau mau main ke arah export dan ternyata Glue. Wah ini tabrak belakang enak hero menggangin sih. Yap, dan ini menggang untuk di turtle. Penting Oke. banget nanti untuk di level yang keempat. Glue dengan split-splitnya akan bisa menangkap dan bahkan menutup Baxia untuk mendekat. Oke. Paramisnya juga udah diambil sama mereka sendiri ya masalahnya. Jadi glue-nya aman. Oke. Nggak bisa disentuh sekarang. Jadi game yang ketiga, Sang Naga dengan kobaran apinya yang kita tahu panasnya sudah sangat membara. Mereka siap untuk melelehkan logam-logam yang ada di dalam tubuh dari robot ini. Ataupun menyelipkan virus untuk bisa merusak sistem di dalamnya. Apakah itu akan berhasil atau sang robot lah yang akan mengeluarkan seluruh senjata yang dia punya menjatuhkan naga di atas awan naga. Ya. Dan kita akan melihat dari segi counter index dan line up ratingnya ya. Sebetulnya tadi ada sempat diunggulkan sama teman-teman dari Bigetron. Ya, tapi sebenarnya dari counter indexnya juga kita cuma bisa melihat bagaimana di awal dan akhirnya ya. Yep. Dimana siapa yang bakal bisa pegang di early-nya, dan kalau kita melihat seperti ini early-nya kemungkinan besar akan dipegang oleh Aura dengan kehadiran Glue untuk melakukan zoning. Yep, Land of Dawn pun sudah terlihat di layar kita masing-masing. Game yang ketiga, pembuktian akankah menjadi milik Bigetron Alpha atau menjadi milik Aura. Jadi kira-kira kita mau nanya dulu nih, untuk Bigetron Alpha atau untuk Aura? Gak kedengeran, Aura atau Bigetron Alpha? Aura atau Bigetron Alpha? Oke, kalau begitu EBL Arena, mana suaranya? Oke. Dan terlihat kali ini Kayaye alias Ki mencoba untuk melakukan adanya sedikit gangguan terhadap pattern farming yang dilakukan oleh Gugun. Tuh Yawi tuh ngajak temenan tuh bang, temenan Sama, bang. gantian. Bang Ken, kiu katanya. Nah, ini balik lagi barrier kan bisa nge-reset ya kan. Bisa ngeganggu bikin puter balik. Tapi untuk sejauh ini dengan adanya agresivitas antara kedua belah romer ini masih bisa ditanggulangin sih. Ya, Super Ken juga dari jalur dia, dari orange langsung ke purple dan langsung nyebrang ke atas. Yep. Dan Yawi berhasil tadi langsung ngebadanin juga ke arah Hassan. Sakit banget juga ditembak barusan ya. Tapi nggak dapat ya jungle-nya tadi ya. Masih ada retribution juga terakhir yang digunakan oleh Gugun. Sedangkan kali ini di area gold lane balik lagi Kabuki harus setidaknya bermain lebih aman aja sih. Ya, dengan basic common emblem yang memang dipakai ya, standar untuk Cloud juga untuk bisa menciptakan ruang gerak bagi dia agar bisa sustain setidaknya di lane dia sendiri. Oke, sementara itu sekarang di bagian tengah Kinya akankah bisa bertahan tapi masih ada flicker dan juga Gugun berhasil mengantarkan damage first blood. Yes, itu Chain CC ya, tertarik Shadow Stampede, Pressure Rat yang akhirnya mendapatkan first blood untuk Aura dan ini ngebuat dari Gugun semakin leluasa untuk melakukan invasi jungle. Yap, dan damage yang memang dimiliki juga tadi oleh Gugu dan bahkan sudah ada cutting ini yang di bagian EXP lane. Yap. Itu tadi bulat banget damage loh masuk ke Ruby. Gak ada yang nahan sama sekali, sementara sekarang Aran ya membuat sebuah barikat, membuat sebuah pagar. Dia berdiri atas tersebut, sementara Kiki juga udah mulai, Kinya udah mulai hadir. Mencoba untuk bisa mendekat, Arannya akan kemana lagi perginya, Speed mungkin akan langsung di pop-up sesaat lagi. Tapi untuk sekarang, Aran yang masih berputar di atas tersebut, tapi di depan berbeda. Di area belakangnya, berhasil lagi mengamankan Kara Turtle. Di mana untuk sekarang, ya William menjadi pahlawannya. Tapi dengan ada satu Netherrealm, mereka melakukan sebuah team fight lagi. Split sudah naik lagi ke atas satu orang. Dan partai produk kali ini Gugun menjadi korban pula. Yap, Aran udah mulai turun. Ini biasa kan kabur, sulit kayaknya Aran kabur ya karena untuk sekarang dia hanya bisa ngebayang time aja gitu loh. Walaupun ya tadi dari Yawi yang ternyata berhasil untuk bisa mendapatkan turtle, tapi pertukarannya ini nggak jadi adil karena Gugunnya hilang. Iya, dan bahkan dua yang hilang ya. Aran juga harus tumbang dan ini akan menjadi goal tambahan bagi Lord GM di mana Pakito dengan enter damage dia akan jauh lebih bisa nanti menekan burst damage kepada Glue. Yap, sudah mulai harus diperhatikan lagi tapi Yeskiel mencoba untuk mempertahankan purple buff. Yawi sudah mulai hadir. Yap, Retribution. Yawi udah mulai hadir dan di retri ya udah. Langsung retri aja Super Ken berusaha untuk bisa kabur dari tersebut selamat untuk kali ini. Dan untuk sejauh ini juga Bigetron Alpha cukup memimpin ya dari segi goalnya juga. Planning yang udah mulai dimenangkan oleh Eman dengan adanya platingan nih di arah bawah. Ya, di mana dia berhasil untuk menyelesaikan tadi satu Husklaw di menit gak lebih dari 4 atau 5 detik. Di satu item yang memang sudah langsung selesai dan ada perbedaan memang dari kedua Roman ya. Yang satu beli Stalak Plate nih, yang satunya beli Dreadnought Armor. Karena untuk Dreadnought Armor ini bisa menahan damage dari Jab lebih efisien dibandingkan dengan Stalak Plate. Wah Yawi santai baik, tempel dinding terus. Nempel, memang gitu kan tipikalnya nempel di dinding gitu.
kan. Iya. Tapi ya untuk sejauh ini Eman masih coba untuk langsung dibantuin nih, nggak akan ditinggalin sekarang. Karena kita bisa melihat bagaimana titik tumpu damage dari Bigetron Alpha itu bakal ada di Eman lagi. Juga Emannya mulai terlihat, memang dia punya Husklow, tapi Kabuki ini gak pulang-pulang juga. Dia bisa sustain berkat basic common emblem dia. Tadi juga jelas kita melihat ada Swift Crossbow yang sudah dibeli oleh Kabuki. Jadi attack speed udah punya dan JM. Oke, sementara sekarang Aran Flicker masih selamat split. Bisakah dia selamat dan Aran? Miskalkulate kah? Yap, itu kayaknya ada flicker juga yang memang digunakan untuk membawa Aran ke dalam turret sebagai salah satu bala bantuan. Sehingga akhirnya Arannya hilang di saat setup ke arah Turtle. Ya, dan memang ada kata seandainya kalau gak ada flicker tadi jelas Lord GM akan tertarik dengan slam-slam yang dipakai. Iya, dan ada dua orang yang merasakan bagaimana tampolan dari Lord Jam. Sakit banget loh itu. Yap, dan bahkan kali ini Gugun dan Yawi lebih memilih untuk merelakan saja Turtle-nya jatuh ke tangan dari Super Ken kali ini. Ya, satu Furious Hammer tadi ya. Kalau kita lihat di badan dari Pakito, dari Lord JM, ini sakit banget ya. Yep. Dengan double jab juga yang memang sudah ditambahkan dari damage-nya dia. Champion Steins plus 100 yang biasa plus 50 damage. Itu sangat efektif di early buat bisa clear lane, buat bisa memberikan damage. Moreno berhasil mengantarkan tadi Astro Spill-nya langsung main menabrak ke arah Kabuki. Tapi Ken. barusan coba lihat akankah ada Netherrealm yang bisa menyelamatkan semuanya. Dan Super Ken yang berada tepat di tengah-tengah pusat defense yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Aura. Tapi mereka dipaksa untuk mundur lagi dan tidak bisa mempertahankan ke arah outer tower yang ada di area bottom. Yap, itu banyaknya bala bantuan yang hadir dari Bigetron Alpha ya, terutama Super Ken yang melakukan adanya flanking dari arah belakang. Dan balik lagi, di sini Arannya sulit untuk bisa melakukan bantuan kan, buat backupnya agak berat karena dia kalah laning nih sama Lord JM. Ya, dan beda ya kan, kalau glue kita bicara glue, ini agak lambat untuk proses clear lane. Wow, udah mulai berasa damage-nya loh. Ke Yawi itu ya. Iya, dan Kabuki juga butuh waktu. Yap. Dia butuh item untuk bisa membuat tim fight-nya bisa unggul bagi auranya. Dan Lord JM kembali cukup lincah dengan fleksibilitas, mobilitas yang dimiliki oleh Pakito. Ya untungnya barusan juga masih ada jab tadi ya. Dia pun bisa pergi juga tadi langsung dari atas tersebut setelah tertarik oleh Faramis. Kena Shadow Stampede, tapi ya untuk sejauh ini fight jangka panjang memang masih belum terjadi ya dengan adanya Faramis dan bahkan Netherrealm juga belum terlihat untuk bisa ngebantu teman-temannya. Ya belum kelihatan sama sekali memang ya, karena dari tim fight-nya jelas dari Bigetron mereka lebih dulu untuk melakukan inisiasinya, jadi lebih ke yang bertahan sekarang auranya. Dimana kita tahu di game kedua mereka bisa unggul jauh karena mereka yang melakukan serangan. Early-nya ya dipegang, tapi sekarang dengan adanya poke terus-terusan yang dilakukan juga oleh Moreno, itu selain juga ngasih poking damage, dia juga kan bantu buka vision kan. Betul. Dan sayangnya juga dari sisi Aura nggak ada healer gitu untuk bisa menanggulangin damage yang disumbangin sama Moreno. Iya, di atas Eman juga berusaha untuk bisa menumbangkan ya ke arah satu outer turret lagi. Tapi sekarang turtle-nya sudah terlihat. Ada Gugun dan juga Aran serta dengan Yawi. Berada di dalam satu area. YSKL memantau dari kejauhan. Mencoba untuk bisa memberikan backup nama tempat yang lain. Ada satu outer turret lagi yang berhasil dihancurkan. Kinya mundur terlebih dahulu. Super Ken-nya pasang badan di tempat yang lain. Lord JM-nya mengantarkan damage ke arah YSKL. Dimana sekarang udah ada recall lagi yang langsung dilakukan. Dan juga ada konsil. Pertempuran yang terjadi. Aimo Fender yang dikeluarkan pula. Dan juga Netherrealm langsung dikeluarkan begitu saja. Yawinya pergi ke arah yang lain, tapi Kabuki berusaha dengan menghilangkan satu web mina di bagian tengah dengan satu blazing blade yang dia miliki dan tidak ada yang tumbang sejauh ini. Yap, usaha dari Aran mencoba untuk pegang ke arah Super Ken ternyata digagalkan. Yang justru di mana Gugunnya ini kena pegang dengan I'm Offended Om. Dan itu menjadi kunci ya, tadi untuk Bigetron. Mereka akhirnya dapetin turtle-nya juga dan tim fight mereka ini bisa ditarik ulur sedemikian rupa dan Lord JM menyelesaikan satu Melvic Roar. First item dia adalah Hunter Strike. Jadi fokus untuk memberikan damage penetration. Waduh, ini dimulai lagi loh, tapi Ki sudah mengeluarkan satu flicker yang dia punya. Akankah Super Ken tetap maju dan juga memulai jalannya pertempuran karena Eman yang udah join ke dalam fight. Dan Eman mengantarkan damage begitu menyakitkan. Gugunnya masih bisa bertahan di atas tersebut tapi langsung ditampol saja oleh Pakito dengan damage yang begitu menyakitkan. Bahkan Yawiya menjadi korban kedua. Ada dua orang yang langsung tepar di area tersebut. Yes, dan kali ini Bigetron Alpha memimpin di 8 menit yang pertama. Usaha dari Kabuki coba untuk bisa memirror adanya lane yang udah mulai terdorong. Ini cukup berat ya. Ya mereka cukup berhati-hati ya karena banyak sekali damage yang bisa diciptakan oleh Bigetron Alpha. Dari Pakito Lord JM, dari Eman dengan volley shotnya. Ini punya potensi untuk bisa pick off lawan dengan cepat. Sakit banget loh barusan. Dan Eman ini seperti konsep di game yang pertama. Eman sekalinya udah ngedapetin satu outer di bagian bawah. Waduh.
Ngobrol parah, dia bisa kemana-mana tuh. Iya. Apalagi dengan matchup yang dimenangin juga kan. Antara Bruno dan juga Cloud. Ini semakin membuat dari Emannya punya space lebih banyak lagi juga. Dia punya kemandirian yang terjadi. Tapi ya dengan hancurnya inner turret milik dari Aura. Bahkan belum adanya pun Lord yang muncul. Ini makin berat lagi sih untuk Yawi pun berada di lini paling depan. Iya. Ketika Yawi ini berusaha untuk mendekat juga, dia udah dicicil sedemikian rupa ya. Jadi untuk mendekat ini sepertinya butuh serangan kejutan juga. Aran yang bisa jadi menjadi opener buat lawannya dan flicker sekali lagi. Wey, digocek saja. Ada stiker yang udah dikeluarkan. Lord JM masih bisa bertanda tersebut untuk waktu yang cukup lama sedikit lagi. Tapi kabukinya di bagian belakang free juga bisa mengatakan damage. Shutdown pula. Yap, tapi banyak banget resource yang dikeluarkan untuk bisa komit ke arah Lord JM sehingga Bigetron cukup percaya diri untuk bisa langsung mengambil ke arah Lord, tapi tabrakan terjadi. Tabrakan terjadi, Arannya tertinggal, bisa ke Aran bertahan dan split dikeluarkan. Namun, wow. Netherrealm tertrigger. Dan memang tadi Lord JM terpick off, tapi di sisi yang berbeda. Lord juga masih jatuh ke tangan Bigetron Alpha. Yap. Jadi untuk trade off-nya, Bigetron mereka masih unggul ya. Secara objektif dan juga secara laning yang bakal mereka dapatkan sekarang ya. Base Tarat ini bisa menjadi serangan utama untuk Bigetron Alpha dan bahkan satu Guardian Helm. Sudah selesai bagi Super Ken, akan jauh lebih tanky dan membiarkan Eman untuk melepaskan volley shot di belakang. Dikasih positioning dengan aman harusnya ya. Tapi satu buah shutdown sih tadi karena Lord JM ini lumayan banget. Coba untuk nabung lah ya, Aura mempersempit lagi dari segi ketertinggalannya. Oracle yang menjadi pilihan juga untuk Lord JM. Idi, Kabuki masih bisa kabur dengan BMI yang dia miliki. Tapi coba lihat, satu kali bola nyampe ke tubuh dari SKL, hilang satu bar lebih loh itu. Wah, Kabuki kena lagi, Lid. Kena Astra-Sphere-nya lagi. udah jadi teror terus-terusan sih. Dan balik lagi ini membuat dari Aura harus pulang terus ke arah base-nya. Yawi harus maju, tapi barusan Konsil terlihat. Super Ken langsung saya mencoba untuk bisa memancing, tapi Yawi kehilangan cukup banyak SP. Namun untuk sekarang Yawi yang berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Ada remedy dikeluarkan. Akankah mereka bisa bertahan? Karena untuk sekarang Gugun pun menjadi korban kedua. Kinya menjadi satu orang depan, tapi Yaski berhasil langsung dihancurkan. Dan sekarang mulai duetnya dikeluarkan pula. Tidak untuk waktu yang lama karena dari Lord JM-nya maju lagi ke bagian depan. Sebelum tadi ada satu Astral Spear. Hampir saja menembus ke arah tubuh dari Kabuki. Tapi hanya ada Lord JM yang tumbang sejauh ini. Hanya ada dua player yang bisa bertahan untuk bisa membuat pergerakan yang dimiliki oleh Bigetron apa belum bisa mendapatkan kemenangan di game yang ketiga. Aran hilanglah pula. Eman berfokus. Game yang ketiga menjadi milik sang robot merah. Sang robot merah begitu marah dengan adanya 1 poin yang tercipta.